Saudara-saudari terkasih, pada saat ini saya mau merefleksikan soal militansi umat beriman. Pada suatu saat saya mengosongkan jadwal misa karena ada acara pertemuan keluar keuskupan dalam kaitan dengan tugas saya di komisi. Ternyata pagi pukul 5 dini hari saya sudah sampai di pastoran. Oke, misa kudus pukul 7 lewatkan. Saya butuh istirahat dan berkemas sejenak. Namun pukul 9 saya mau ngisi. Saya hubungi ketua stasi dan ya, misa jadi dirayakan. Karena umat tahunya ibadah sabda, maka yang datang hanya sedikit. Entahlah apa ada seperempatnya dari jumlah saat misa. Lalu saya ambil kesimpulan, rupanya kalau ibadah sabda umat sangat sedikit yang datang. Setelah itu di mana-mana saya katakan, saya telah mengamati bahwa di stasi mana saja di paroki ini peminat ibadah sabda sangat sedikit. Mengapa? Saya menduga bahwa lebih banyak umat Katolik di sini yang kurang militan. Ini saya simpulkan bukan dalam hal ibadat sabda hari Minggu saja, tetapi juga dalam banyak hal lain. Sesungguhnya hari Minggu ada kewajiban untuk berminggu. Hari Minggu dari kata bahasa Portugis Domingos artinya hari Tuhan. Saudara-saudari kita agama lain saja tidak mau menyebut minggu, karena mereka tidak mengimani bahwa hari Minggu adalah hari Tuhan. Mereka sebut Ahad. Tetapi kita yang mengimani hari Minggu hari Tuhan, toh tidak berminggu. Karena itu kita tidak menghormati, tidak menguduskan hari Tuhan itu. Tetapi memang dalam banyak hal lain juga demikian, kita tidak militan. Karena itu saya harapkan militansi umat Katolik dalam hal iman. Kelima pilar gereja menurut hemat saya, yang paling tampak militansinya jika pilar marteria dihayati dan ditampakkan dalam kehidupan. Kalau koinonia, iman yang dihayati dalam persekutuan, liturgia, iman yang dirayakan, kerugma, iman yang diwartakan, dan diakonia, iman yang dinyatakan dalam pelayanan, tidak seberat jika dibandingkan dengan martiria, iman yang ditampakkan dalam kesaksian. Maka saya mengharapkan umat justru memperkuat pilar martiria ini yang saya anggap di kalangan umat saya, umat Allah yang saya layani, lemah. Saya tidak hanya berbicara tetapi juga mengajak umat untuk melihat kenyataan hidupnya sebagai umat beriman. Misalnya, pertama, kita mendapat perintah untuk menguduskan hari Tuhan. Karena itu seharusnya ya pada hari Sabtu sore atau Minggu umat pergi ke gereja, terlepas apakah ada misa kudus atau ibadah sabda. Seusai imam membacakan Injil, ada nyanyian yang dulu, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Maka sekalipun saat ibadah sabda umat tidak menyambut tubuh Kristus, haruslah tetap berbahagia. Saya sampai mengatakan sebagai suatu peringatan, jika ibadah sabda kurang mendapat perhatian, belum berubah situasinya masih seperti sekarang,
maka Romo tidak akan membuat jadwal misa kudus. Jadi umat harus siap pada saatnya untuk ibadah sabda pada saat Romo datang atau tidak datang, juga siap untuk misa kudus bila Romo datang. Bagi mereka yang biasa rutin ke gereja setiap minggunya, yang hanya datang untuk misa kudus menjadi suatu tantangan. Saya sebenarnya sangat salut dan acungi jempol atau angkat topi mengucap selamat kepada umat Kristiani di Sumatera Utara. Pada suatu hari Minggu saya misa kudus atau ibadah sabda. Saat itu saya masih frater. Saya kerja di kebun. Ada umat yang menegur, "Ini hari Minggu, frater, mengapa bekerja? Istirahatlah." Mereka, entahlah apa itu sikap kebanyakan orang di sana, menggunakan hari Minggu untuk sesuatu yang lebih santai atau untuk keluarga. Kedua, saya malah pernah mendapat umat yang pada hari Minggu mengundang tetangga sekelilingnya untuk sambatan atau kerikan, minta bantuan tetangga untuk kerja bareng mendirikan rumah, garap ladang, sawah dan sebagainya. Ketiga, ada yang mengunduh manten, mengiring manten dari rumah orang tua mempelai perempuan ke rumah orang tua mempelai laki-laki, memilih pada hari Minggu, seakan tidak ada hari lain yang lebih baik dan tepat. Keempat, pada saat diundang untuk rewang pelayan dalam panitia hajatan atau pesta, lebih memberati rewangnya daripada izin sebentar untuk mengikuti misa kudus atau ibadah sabda. Kelima, gotong royong yang diadakan di lingkungan kebayanan RT atau desa dengan memberitahu dan mohon pengertian sebenarnya akan dimaklumi jika kita minta izin untuk tidak ikut gotong royong, namun diganti dengan hari dan cara lain jika itu pas hari Minggu. Saya salut pada umat Muslim. Pada saat saya memberi seminar, waktu menjelang pukul 12, mereka meminta izin untuk sholat di masjid lebih dulu. Atau ketika kita bertamu dan pada waktunya sholat, mereka akan izin untuk sholat dulu. Ya tak masalah, siapapun yang non muslim maklum. Kalau kita malah sebaliknya, Idul Fitri pada hari Minggu karena alasan toleransi, maka misa kudus dipindahkan ke hari Senin. Ini ya tidak benar. Lalu lebih mengutamakan untuk siap halal bihalal. Aneh, padahal mereka pun pagi-pagi masih menjalankan sholat id dulu. Maaf, apakah sikap toleransi harus ditujukan dengan cara yang demikian? Kalau saya kok kurang sepakat. Kita harus tetap melaksanakan kewajiban kita sendiri tanpa mengabaikan sikap dan hormat kaum beragama lain. Kita tidak boleh mengabaikan identitas kita sendiri untuk menghargai umat yang beragama lain. Apalagi jika mengingat bahwa halal bihalal Idul Fitri bisa berlangsung sampai 1 minggu. Keenam, saya salut pada umat Kristen Protestan yang dengan fanatik dan gigih dalam mengimani Yesus. Hanya yang kurang tepat menurut saya adalah cara mereka yang juga gigih menarik umat lain untuk masuk dalam gerejanya. Tetapi yang saya nilai positif adalah militansi mereka. Kalau umat Katolik ada warganya yang meninggalkan gereja Katolik, sepertinya biasa-biasa saja. Yang lebih aneh adalah seakan-akan malah didukung, baik oleh keluarganya sendiri maupun umat yang lain di sekitarnya. Buktinya saat pernikahan dengan cara agama lain dihadiri dan dipestakan dengan meriah.
Apakah ini bisa diharapkan untuk menarik kesaksian, memberikan kesaksian? Sama sekali tidak. Malah sebaliknya. Tindakan itu merupakan membenarkan cara yang salah. Bisakah kita berdalih bahwa Allah saja tidak menghukum dan mengampuni orang bersalah? Saya tidak yakin apakah kita selalu berdalih bahwa Allah Maha Murah pada saat kita bersalah. Ada romo yang memberikan sanksi pada keluarga yang menyetujui anaknya menikah di luar gereja. Sanksinya adalah untuk tidak menerima komuni suci selama 1 tahun. Sanksi itu ditentang keras. Padahal jelas bahwa dengan cara itu sebenarnya mengingkari janji perkawinan untuk mendidik anak dalam iman atau hukum gereja Katolik. Pada saat perkawinan, orang tua menyerahkan benda-benda rohani kepada anaknya yang menikah sebagai simbol pewarisan imannya. Iman itu pula yang seharusnya diwariskan kepada anak cucu mereka. Ketujuh, anak-anak sekolah tidak ke gereja, alasannya mengikuti kegiatan pramuka. Jika anak Katolik yang beriman militan, seharusnya ia lebih memilih ke gereja daripada kegiatan pramuka. Atau seandainya pramuka itu kegiatannya ekstrakurikuler, seharusnya memilih eskul bukan pada hari Minggu. Itu sekedar ketujuh contoh sebuah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai sikap yang tidak militan. Sikap militan ditunjukkan secara jelas dalam kesaksian hidup iman. Ada contoh militansi yang ditunjukkan oleh seorang suster. Kala pulang kampung cuti, seorang suster biara orang menggunakan tetap pakaian biaranya. Orang sekitar segera paham dan melihat secara kasat mata bahwa ia adalah seorang biarawati. Tidak harus ditutup-tutupi dan apalagi dengan rasa malu. Tanpa harus dengan percaya diri, si suster selayaknya yang merasa bangga dengan identitasnya. Ada pula seorang suster yang saat berkunjung ke suatu rumah saudaranya mendapat pengaduan. Katanya, gara-gara nduk, panggilan anak perempuannya, saya nikahkan di luar gereja. Saya mendapat hukuman dari Romo tidak boleh menerima komuni selama 1 tahun. Jawab suster itu pada kakaknya, ya keruan saja, direstui, ditunggui, dipestakan, dan malah ditanggapkan sintreng pula. Sintreng atau tayub yang ada ledek kesenian Jawa dengan para penari dan penyanyi perempuan cantik. Ada saweran uang dan tips dari penari-penari laki-laki, dan ada minuman keras. Lalu kalau saya romonya bukan hanya 1 tahun tapi 2 tahun. Si kakak kaget kepalang atas jawaban si adiknya yang suster. Kasus serupa namun tak sama terjadi di tempat lain pada keluarga yang anaknya menjadi imam dan adik si imam menikah di luar gereja. Romo anaknya itu membenarkan tindakan pastor paroki yang memberikan sanksi pada orang tuanya. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan sikap fanatik. Fanatik yang berlebihan atau fanatisme lah yang keliru.
yaitu sikap memutlakan keyakinan menganggap dalam agama lain tidak ada kebenaran, dan bahkan memaksa orang lain mengikuti agamanya. Sikap fanatik yang berlebihan ini membuat orang lain tidak menghormati pemeluk agama lain atau malah membencinya. Bila kita diharapkan untuk bisa bersikap toleran dan membangun persaudaraan sejati dengan semua orang, tidak harus kita toleransi berlebihan sampai kita meninggalkan kewajiban kita. Namun jangan kita terjerumus pada pendapat bahwa semua agama sama saja. Kedua sikap fanatik dan indiferentisme itu ditolak oleh semua agama. Orang beriman militan berarti berani memberi kesaksian dan menunjukkan identitasnya sesuai dengan imannya. Agama lain pun tidak akan menyalahkan. Yang pasti adalah umat yang menghayati imannya secara benar, tekun dan setia, itu yang terpuji. Demikianlah kiranya umat harapan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.